Shalom Ibu Bapak Sobat Maestro yang terkasih dan umat Tuhan dimanapun berada. Kembali melalui program Suara Gembala, saya Pendeta Cheng Kim Guan mengunjungi dan sekaligus menyapa seluruh Sobat Maestro untuk kita dapat sama-sama masuk di dalam perenungan firman Tuhan yang akan kita awali dengan doa. Kembali kami menghadap tahta anugerah-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang begitu nyata berlimpah dalam kehidupan kami. Hari demi hari dapat kami lalui di dalam anugerah dan pemeliharaan Tuhan. Dan saat ini kembali kami sebagaimana kami ada, kami ingin mempersiapkan diri untuk bersekutu dengan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus yang mengurapi kami semua, seluruh Sobat Maestro dimanapun berada, dan juga memimpin pembicaraan perenungan firman-Mu ini di dalam terang dan hikmat daripada kuasa Roh-Mu, sehingga firman-Mu menjadi kekuatan berkat bagi kami semua. Berbicaralah dan berkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Ibu Bapak Sobat Maestro yang terkasih di dalam Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan satu judul firman Tuhan, yaitu kesaksian kebangkitan Yesus. Hari Minggu kita sama-sama merayakan hari Paskah, hari kebangkitan Kristus sebagai tanda kemenangan bahwa maut, dosa sudah dikalahkan oleh kuasa kematian Yesus dan kuasa kemenangan menyertai kebangkitan daripada Yesus Kristus. Nah, kita akan merenungkan saksi kebangkitan Yesus. Kalau ada saksi, ada mata kepala yang menyaksikan kebangkitan Yesus, biarlah ini meneguhkan iman percaya kita, agar kita betul-betul diteguhkan, dikuatkan oleh kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan. Kesaksian Maria Magdalena tentang kubur kosong. Ya, kita akan lihat di dalam Yohanes 20 ayatnya yang kedua. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Ya, di dalam Yohanes 20 ayat yang kedua ini dikatakan bahwa Maria berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Ini kesaksian pertama dari Maria Magdalena yang memberitakan bahwa kubur kosong. Ketika Maria Magdalena melihat satu kenyataan bahwa kubur kosong, dia berlari mendapatkan murid-muridnya, yaitu Petrus dan diperkirakan adalah Yohanes, murid lain yang dikasihi oleh Yesus. Ini kesaksian pertama, memberitakan tentang kubur kosong. Kita akan lihat respon daripada murid ini, Petrus dan juga Yohanes. Di dalam Yohanes 20 ayat yang ketiga, maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Berangkat. Mereka merespon apa yang disampaikan oleh Maria Magdalena tentang kubur kosong. Respon daripada kedua murid ini tanggap. Mereka berlari, menemui, dan menuju kubur di mana Yesus dikuburkan. Di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-8 dikatakan, maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Jadi kedua murid Yesus, yaitu Petrus dan Yohanes, melihat kubur dan lalu masuk ke dalam kubur, melihat benar kubur sudah kosong. Dikatakan, dan ia melihatnya dan percaya. Percaya akan apa? Percaya bahwa kubur sudah kosong.
percaya bahwa apa yang disampaikan oleh Maria Magdalena bahwa Tuhan telah diambil orang dari kuburnya. Itu percaya daripada Petrus dan juga Yohanes ketika melihat kubur kosong. Jadi kita perhatikan, kesaksian pertama Maria Magdalena berbicara tentang kubur kosong. Kubur kosong sudah dibuktikan oleh kedua murid yang lain. Benar bahwa kubur kosong dan kedua murid itu, Petrus dan Yohanes, percaya apa yang disaksikan oleh Maria Magdalena. Mengapa mereka percaya kubur kosong dan mereka percaya bahwa Yesus sudah diambil? Ini alasannya. Di dalam Yohanes 20 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Sebab selama ini mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Ini respon mereka. Percaya akan kesaksian daripada Maria Magdalena yang menyatakan bahwa kubur kosong. Mereka melihat kubur sudah kosong. Dan mereka percaya, benar. Seperti yang Maria katakan, Tuhan sudah diambil orang dari kuburnya. Pengertian dan kepercayaan kedua murid itu atas kesaksian Maria Magdalena, kenapa? Karena mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Mereka belum mengerti isi kitab suci. Mereka, murid-murid, sangat takut kalau Yesus mati. Murid-murid berharap bahwa Yesus itu menjadi pemenang, bahwa Yesus itu raja, bahwa Yesus itu memimpin, berpolitik, dan murid-murid itu menjadi para menteri. Itu harapan daripada murid-murid sebagai pengikut Yesus. Maka dikatakan bahwa mereka belum mengerti isi kitab suci. Ketidakmengertian akan firman Tuhan membuat orang mudah percaya dengan bukti-bukti yang sudah dilihat. Kubur sudah kosong. Dan mereka percaya bahwa kesaksian Maria Magdalena, Tuhan telah diambil orang dari kubur. Itu respon daripada Petrus dan juga Yohanes. Lalu reaksinya, lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Dengan hati bertanya-tanya, apa ini yang sebenarnya sedang terjadi? Mereka pulang, kembali ke rumahnya, kepada perhimpunan bersama dengan murid-murid yang lain. Tetapi berbeda dengan Maria Magdalena. Kita akan lihat kesaksian Maria Magdalena yang berikutnya. Ya, kesaksian Maria Magdalena tentang aku melihat Tuhan. Ini kesaksian yang berikutnya. Kita lihat di dalam Yohanes 20 ayatnya yang ke-18. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-muridnya, aku telah melihat Tuhan. Nah, ini kesaksian yang kedua daripada Maria Magdalena. Disaksikan kepada siapa? Diberitakan kepada siapa? Kepada murid-muridnya. Aku telah melihat Tuhan. Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Ini kesaksian kedua dari Maria Magdalena. Jadi kita juga melihat ada progres, ada peningkatan, ada penemuan baru dari kesaksian Maria Magdalena. Penemuan pertama, kubur kosong. Lalu dia simpulkan, Tuhan sudah diambil orang. Tetapi kesaksian berikutnya, dia katakan, aku melihat Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan. Kita bisa melihat bahwa ada progres, ada peningkatan dalam kualitas kesaksian berita yang disampaikan oleh Maria Magdalena. Ada penemuan baru. Aku telah melihat Tuhan. Disampaikan kepada murid-murid. Termasuk juga kepada Petrus, kepada Yohanes, dan 11 murid. Nah, yang akan kita renungkan, mengapa Maria Magdalena memiliki satu penemuan baru?
memiliki satu peningkatan kualitas di dalam berita kesaksiannya. Kita akan lihat di dalam Yohanes 20 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Dikatakan, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. Ini yang dilakukan oleh Maria. Murid-murid, 2 murid itu melihat kubur kosong, dia lalu kembali. Responnya kembali. Tetapi berbeda dengan Maria Magdalena. Dia tetap menanti jawaban, untuk memperoleh jawaban yang pasti. Karena kerinduannya untuk berjumpa dengan Yesus, dia menanti dan menanti dengan tekun. Ini perlu kita melihat ya, ketekunan Maria Magdalena. Sampai dia menemukan satu penemuan baru dalam kesaksian. Puji syukur kepada Tuhan. Tetapi Maria Magdalena berdiri dekat kubur itu dan sambil menangis. Kerinduannya untuk berjumpa dengan Yesus. Duka citanya karena kehilangan Yesus membuat Maria Magdalena tetap bertekun, menantikan jawaban, menantikan waktunya Tuhan. Dan benar, sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Puji syukur kepada Tuhan. Malaikat ini tidak dilihat oleh murid-murid Petrus dan Yohanes. Tetapi Maria Magdalena bisa berjumpa. Kenapa? Karena dia tetap tekun. Jadi ini kita bisa melihat, bahkan meneladani, perlunya diteladani ketekunan daripada Maria Magdalena untuk mencari jawab dan menanti waktunya Tuhan dalam mendapat penyingkapan tentang rahasia kenapa kubur kosong. Nah, ini kesaksian yang kita renungkan bersama, sehingga hal ini akan memperkokoh iman pengharapan kita bahwa benar Yesus bangkit dari kematian. Maria dipandu oleh 2 orang malaikat. Ya, kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Kata malaikat itu kepada Maria. Malaikat yang berinisiatif. Malaikat yang menyapa Maria Magdalena. Karena Maria Magdalena menangis. Dia tidak bisa berkata apapun. Tetapi ketika dalam duka cita yang sedemikian dalam, malaikat Tuhan menyapa dengan suara penuh kasih, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Setelah ada komunikasi daripada malaikat itu, jawab Maria kepadanya, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Pengetahuannya masih menyimpulkan bahwa Tuhanku telah diambil orang. Dia belum menemukan penemuan-penemuan, pewahyuan, pemahaman yang lebih berikutnya. Di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-14, sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ini peristiwa yang terjadi saat Maria ada di kubur Yesus. Saat hari di mana Yesus bangkit. Puji syukur pada Tuhan. Berkomunikasi dengan malaikat. Dan setelah berkata demikian, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Maria Magdalena menoleh ke belakang. Dia temukan di sana ia melihat Yesus berdiri. Tetapi ia belum tahu bahwa itu adalah Yesus. Ketidaktahuannya ini karena apa? Karena duka cita yang terlalu mendalam. Orang yang dalam kedukaan seringkali jadi gelap, tidak dapat melihat satu kenyataan
secara detail, secara benar. Jadi hati-hati ya, kalau kita dalam kedukaan yang terlalu mendalam, kita mesti hati-hati. Seringkali pikiran kita menjadi gelap. Orang yang berduka cita terlalu mendalam, seringkali mengambil keputusan-keputusan yang aneh dan salah, bahkan membahayakan. Maria Magdalena, di situ ada Yesus, tetapi dia tidak mengenal Yesus. Nah, kita akan lanjut ya. Maria Magdalena mendengar dan mengenal suaranya. Ya, Maria mendengar dan mengenal suara Tuhan. Di dalam Yohanes 20 ayatnya yang ke-15. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Lalu Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu bertanya kepadanya, "Tuan, jika Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Ya, kedukacitaan yang dialami oleh Maria Magdalena membuat dia tidak mengenal betul siapa itu, siapa Yesus. Maria Magdalena menganggap bahwa Yesus itu adalah penunggu taman. Lalu setelah ada terjalin komunikasi, di sini juga kita perhatikan, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Itu inisiatif dari Tuhan. Sebagaimana malaikat Tuhan juga berbicara, "Mengapa engkau menangis? Ibu, mengapa engkau menangis?" Dua malaikat yang ada di dalam kubur menyapa demi. Lalu sekarang Tuhan Yesus menyapa kepada Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Ibu, bapak, saudara terkasih, Tuhan ingin mengetahui siapa yang kita rindukan, siapa yang kita nantikan, siapa yang kita cari, siapa idola kehidupan kita selama kita hidup di dalam iman percaya kepada Tuhan. Siapa yang menjadi idola kita? Saudara kita? Pendeta kita? Atau Tuhan? Ini kita harus memahami betul. Jangan sampai kita salah di dalam menentukan pribadi idola yang kita utamakan. Sebagaimana Maria ketika Yesus tanya, "Siapa yang engkau cari?" Lalu Maria jawab, "Tuhan, jika Tuhan yang mengambil dia yang mengambil dia Yesus, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya, supaya aku dapat menemukannya, supaya aku dapat memilikinya." Ini kerinduan hati daripada Maria Magdalena. Jadi karena dasar kerinduan hati inilah, dia punya kesaksian, bersaksi kepada murid-murid mengatakan, "Aku telah melihat Tuhan." Orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kerinduan, dia akan berjumpa dengan Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan. Di dalam Yohanes 20 ayatnya yang ke-16, kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Ibu bapak, sobat terkasih, ketika Tuhan Yesus menyapa Maria dengan sebutan yang sangat khusus, dengan sebutan nama pribadi daripada Maria, di sana Maria mengenal itu suara guru, itu suara Yesus. Puji syukur kepada Tuhan. Ini hal yang penting. Kita dapat mengenal suaranya. Kita dapat karena kita merindukan suaranya. Di dalam kehidupan dunia di zaman modern ini, terlalu hingar-bingar suara-suara yang seringkali menyesatkan, berita-berita hoax. Banyak berita-berita yang hingar-bingar, simpang siur.
Di sini kita perlu menseleksi setiap suara. Apakah suara ini cocok? Apakah suara ini perlu kita terima? Apakah suara ini perlu kita respon dengan baik? Sebagaimana Maria, ketika dia disapa dengan sebutan namanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya, berpaling kepada Yesus, berkata kepada Yesus. Dia tanpa ada keraguan, dia berpaling dan berkata dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Dengan keteguhan, dengan keyakinan, dia yakin ini suara Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan. Ketika kedukaan begitu menguasai pikiran kita, duka cita yang mendalam menguasai pikiran kita, kita perlu kembali berpaling kepada Yesus dan mendengar suaranya. Puji syukur kepada Tuhan. Nah, inilah saksi mata yang menyatakan, memberitakan tentang kebangkitan Yesus Kristus. Bukan orang sembarangan. Orang yang bisa menjadi saksi Tuhan adalah orang yang betul-betul berkepribadian, rindu mencari Tuhan, rindu mendengar suaranya, dan peka akan suaranya. Maka orang itu akan memiliki kuasa untuk bersaksi. Puji syukur pada Tuhan. Ini Maria Magdalena. Berbeda dengan murid-murid yang 11. Yang memang mereka yang 11 diutus menjadi para rasul. Tetapi kalau kita perhatikan, begitu anugerah besar kepada Maria. Marialah yang pertama-tama berjumpa dengan Yesus setelah kebangkitannya. Wow, luar biasa. Ini kasih karunia. Ini anugerah yang terbesar. Apa yang Maria lakukan di dalam Yohanes 20 ayat 17. Kata Yesus kepadanya, jangan memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Ketika Maria mendengar suara Tuhan, langsung dia meraba Yesus, memegang Yesus. Tetapi ini yang Tuhan Yesus katakan, jangan memegang aku. Jangan memegang aku. Artinya, respon daripada Maria sigap. Ini Yesus, lalu dia memeluk Yesus, merangkul Yesus. Tetapi Yesus katakan, jangan engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Katakanlah kepada saudara-saudaraku yang lain. Beritakanlah kesaksian bahwa aku telah bangkit. Aku akan pergi kepada Bapa, kepada Allahku dan juga kepada Allahmu. Puji syukur kepada Tuhan. Inilah kesaksian daripada Maria Magdalena yang memiliki kerinduan berjumpa dengan Tuhan, memiliki kepekaan untuk mendengar suara Tuhan, mendapat pesan dan perintah agung daripada Tuhan. Beritakanlah, sampaikan kepada saudara-saudara, kepada murid-murid yang lain tentang kebangkitan Yesus dan tentang tujuannya untuk kembali pulang ke rumah Bapa di surga. Puji Tuhan. Ibu, Bapak, Sobat terkasih, demikianlah kita merenungkan bersama tentang kesaksian pribadi yang menyaksikan kebangkitan Yesus. Biar perenungan bersama pada pagi hari ini menjadi berkat kekuatan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk beberapa ayat firman-Mu yang kami renungkan bersama pada kesempatan kali ini. Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Amin.